Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, yaitu HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan pada saat ini, ya Allah Bapa, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan di saat kami mau beristirahat malam, kami rindu sapaan-Mu, firman-Mu yang meneguhkan, yang mengajar, mengingatkan kami. Oleh karenanya, di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon, kuduskanlah kami, urapi kami, sehingga kami layak mendengar dan bersekutu dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak HKBP, adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Diasingkan dan diutus. Saya teringat pengalaman masa SMA dulu, saat mana saya hampir menjadi korban ditabrak minibus ya, L300. Sebab tidak lama setelah saya bergerak dari tempat saya duduk, langsung ditabrak kendaraan tersebut. Saya bergerak dari tempat itu karena ada ajakan dari teman. Sebetulnya setengah dipaksa saya harus meninggalkan tempat itu, dan ia ingin untuk menemaninya untuk beli sesuatu. Ketika kendaraan berbalik-balik, lalu saya mendengar dan saya lihat, rupanya tempat saya yang baru saja saya duduki tadi yang menjadi sasaran daripada minibus tersebut. Lalu saya teringat, rupanya hari ini adalah hari Jumat Agung. Biasanya saya selalu hadir di gereja atau dalam ibadah kalau ada ibadah, tetapi pada saat itu saya tidak berada di rumah ibadah. Atas kejadian tersebut dalam hati saya, inilah peringatan Tuhan, karena saya tidak di rumah ibadah pada saat itu. Dan sejak itu sampai sekarang hampir tidak ada absen dalam ibadah minggu dan ibadah perayaan gerejawi lainnya. Dan setelah lebih kurang 9 tahun kemudian, saya menjadi pendeta HKBP hingga sekarang. Jauh beda dengan pengalaman Rasul Paulus yang mengalami titik balik kehidupan dari Saulus, seorang yang antikristus dengan gigih menghambat perkembangan kekristenan. Tetapi suatu ketika dia dan temannya mengalami tanda petik pingsan berjemaah, karena ada beberapa orang katanya. Sebab bukan dia saja, setelah disinari seberkah cahaya dan saat rebah, dia mendengar suara menyebut namanya, mengingatkan dia akan perbuatannya itu, bahwa itu adalah menganiaya Yesus, ya punya suara itu. Dan setelah itu dia dengar suara itu menyuruhnya untuk bangkit berdiri.
Tetapi bukan hanya berdiri, melainkan dia rupanya dipilih dan diutus untuk satu tugas yang berbeda dari pekerjaan terakhirnya. Sebab suara itu yang adalah dia yang dianiaya Saulus justru mengutusnya untuk memberitakan dia sendiri, Yesus sendiri, kepada bangsa-bangsa agar berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, agar mengenal dan mengikut dia yang tadinya dianiayanya. Dalam pengalaman rohani, pertemuan khusus dengan Yesus menjadi titik awalnya mengikut Yesus dan memberitakan Yesus kepada bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Dikatakan dia diasingkan dari kata exaireo, to pluck out, berarti mencungkil, atau to choose out, artinya memilih. Sepertinya dia dicungkil, dikeluarkan dari keberadaan sekarang, dari zona amannya. Dan setelah dikeluarkan dari zona aman itu, kini ditugaskan justru memberitakan dia yang punya suara tadi, atau yang dianiayanya itu, atau yang dibenci Saulus tadinya. Tetapi sobat renungan malam Shalom, kita semua tahu dia amat setia menunaikan panggilan itu hingga akhir hidup. Walaupun kita tahu banyak duri, bahkan gelombang ya dari alam, juga dari pemerintah atau politis, dan juga tantangan lainnya dari sosial, kebutuhan hidup, dan juga secara agama ya, karena tadinya dia dari Yahudi, tapi dia, kita tahu bahwa sangat setia, amat setia untuk tugas yang diutus oleh suara tadi, yaitu dari Yesus. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini, pada malam hari ini? Mari kita periksa diri masing-masing. Ingat, pasti ada pengalaman, panggilan, dan pengutusan bagi kita semua. Kadang-kadang pengalaman itu memang tidak terus menonjol, tapi pasti ada bahwa kita mengalami sesuatu, dan dari saat itu kita tentu ya ditugaskan, kita disuruh untuk memberitakan dia. Mari kerjakan, bukan harus menjadi pendeta seperti kami atau menjadi rasul besar seperti Paulus, seperti Petrus, tidak, tetapi menjadi penyampai berita keselamatan dari Yesus kepada siapapun yang berada dekat dengan kita masing-masing dan lingkungan kerja kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas keselamatan yang kami terima, atas pemeliharaan dan pengutusan-Mu dalam kehidupan kami untuk memberitakan Engkau. Kuatkanlah kami, mampukan kami, supaya kami benar-benar di tengah-tengah kesibukan kami tetap memberitakan-Mu melalui sikap, tutur kata, bahkan perbuatan kami pun. Terima kasih Tuhan, di saat tubuh kami sudah lelah dan akan terbaring sebentar lagi untuk menerima kekuatan baru, memulihkan kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memelihara kami dan beri kami kekuatan baru. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Bapa, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.